Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, keringan langkah juga, sehingga kita dapat berkumpul di padepokan yang kita cintai ini, ya, satu wadah yang luar biasa manfaatnya bagi proses pendidikan di Indonesia, khususnya di Desa Kolam. Selawat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya akan kita harapkan. Terima kasih yang pertama diucapkan kepada founder atau pimpinan Padepokan Iqra, Abangda Ismail Pong, Esud MH, dan Ibu Siti Lucia, Ketua Pelaksana Padepokan Iqra. Terima kasih juga kepada abang-abang, kakak-kakak relawan yang senantiasa membantu proses dari awal hingga terlaksana hari ini. Kemudian terima kasih juga dan rasa sayang yang luar biasa kepada para peserta. Saya dari Prodi Sastra. Nah, ini di sebelah saya ada Pak Abdul Haris Nasution dari Prodi Pendidikan Sejarah FIS Unimed. FIS itu Fakultas Ilmu Sosial, adik-adik. Nah, di situ ada geografi, ada antropologi, ada sosiologi. Nah, di situ Pak Haris bekerja. Nah, di paling ujung yang rambutnya sama-sama dikucir dengan saya, karena kami dari Fakultas Bahasa dan Seni, ada Pak Ilham Ripandi, ya, SSN, MSN. Beliau ini dosen seni pertunjukan yang fokus kajiannya kepada teater. Nah, sudah banyak pertunjukan-pertunjukan teater yang dipunggawai oleh beliau ini. Dalam proses pandemi, ya, adik-adik, ya, sama-sama kita doakanlah semoga pandemi ini cepat berakhir, ya, supaya kita kembali ke kehidupan normal. Walaupun era normal katanya pada saat ini kita bersahabat dengan virus katanya, ya. Biar bagaimanapun kita tetap menjaga prokes, ya. Jadi pengabdian ini selalu mengedepankan prokes, protokol kesehatan. Pakai masker, kita sediakan masker, kita sediakan hand sanitizer, kemudian juga berjarak, ya. Mudah-mudahan semua kita terbebas dari penyebaran pandemi virus corona. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada masyarakat LPPM Unimed tahun 2021, yang intinya nanti adalah kegiatannya transformasi cerita rakyat yang ada di Desa Kolam. Tentunya cerita rakyatnya nanti diumumkan cerita rakyat mana yang akan diangkat, ya, dalam bentuk teatrikal. Apa itu teatrikal? Nah, nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak dosen yang ada di depan kita. Yang terhormat Bapak Muhammad Anggi Daulay, SSN Hum, dosen Prodi Sastra Indonesia. Yang mana Pak Anggi berdiri, Pak? Ah, nih, kenalan ya sekalian. Kemudian Pak Abdul Haris Nasution, SPD MPD. Kemudian yang ketiga Bapak Ilham Ripandi, SSN MSN. Kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada tim pengabdian masyarakat LPPM Unimed.
kutipan kecil, penghargaan terendah dari suatu bangsa terhadap budayanya adalah ketika ia berkeinginan untuk mau tahu. Mau tahu saja dulu, itu penghargaan terendah, itu menurut saya. Mau tahu saja dulu ya. Kemudian bagian tertingginya apa? Ketika ia mau belajar dan mengapresiasikannya, menghargainya, bahkan masuk pada fase ekranisasi, mengolah bentukannya ke dalam wadah seni. Itu penghargaan tertinggi. Jadi kita sebagai orang yang punya suku bangsa, sudah saatnya kita menghargai. Sebenarnya penting untuk kita tahu di mana kita tinggal sebenarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggi. Kita tinggal di Kampung Kolam. Kampung Kolam ini adalah desa bersejarah. Jadi sumbangsinya untuk perkembangan Kota Medan itu nggak sedikit, banyak. Kalau tidak ada perkebunan saintis, itu Medan nggak berdiri. Segitu pesatnya. Di abad 19 itu tahun 1800-an. Jadi saya sebenarnya nggak mau cerita panjang lebar tentang teori ini ya. Jadi udah disinggung oleh Bang Anggi tadi, ada yang namanya sejarah lisan atau oral history. Kelihatan lah ya, itu sejarah yang diturunkan secara turun-temurun, yang diwariskan secara turun-temurun secara oral atau dari cerita ke cerita. Kita nggak tahu siapa yang membuat cerita ini, ya itu namanya oral history. Lalu kemudian tradisi sejarah lisan ini ada banyak bentuknya, ada cerita rakyat atau folklore, ada dongeng, ya fable, ada hikayat, ada pantun atau saja. 2 tahun yang lalu saya dengan Pak Anggi ke Serdang Brage, ya kan, Kampung Budaya Melayu. Kami transkripsi, kami kumpulkan cerita-cerita rakyat yang ternyata generasi mudanya nggak banyak tahu, tapi ada. Dapatlah satu hikayat namanya hikayat si Kolip, itu jenaka ceritanya. Nanti bisa kita cerita di level. Sakit perut kita kalau kita dengar ceritanya. Lalu kemudian di tahun yang sama kami juga gali tentang budaya dan cerita rakyat di Asahan, Tanjung Balai Asahan, ya. Sama menariknya, hampir seluruh daerah di Asahan, di Kota Tanjung Balai itu ada cerita rakyatnya. Ada kelurahan Kecamatan Situalang Rasul, ternyata menyimpan cerita cinta antara Situalang dan gadis cantik bernama Rasul. Nah, itu panjang, kita kesempatan kita cerita lagi. Jadi teater itu punya alirannya juga. Ada banyak alirannya. Ada realisme, ada klasikisme, ada surrealisme, ada absurd. Nah, masing-masing aliran ini punya menciri dan juga punya pijakan filosofis yang berbeda masing-masingnya. Nah, kalau misalnya kita agak sedikit ya, realisme itu pijakannya pada filsafat positivistik, sedangkan surrealisme lebih mengacu kepada psikoanalisanya Sigmund Freud. Itu pasti Pak Anggi nanti lebih paham itu. Oke, kita lanjut. Ada sedikit cuplikan video pertunjukan. Pertunjukan barusan itu
itu judulnya Bukan Anggunan Tongga. Nah, ini cerita yang ditulis berdasarkan tambo dari masyarakat Minangkabau, cerita rakyat Minangkabau yang judulnya Anggunan Tongga. Nah, Anggunan Tongga ini ceritanya adalah tentang seorang putra mahkota yang dia itu melakukan perselingkuhan. Dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan pamannya, tapi di perjalanan dia selingkuh dengan istri orang. Lalu karena merasa bersalah, dia pulang lagi ke kampung istrinya untuk meminta maaf. Setelah itu mereka menghilang ke langit. Nah, di sini saya melakukan perubahan, melakukan dekonstruksi cerita bahwa yang Anggunan Tongga itu merupakan sebuah penyakit psikologis saat seseorang yang merasa dirinya itu adalah bagian dari mitos tersebut. Jadi dia merasa dialah Anggunan Tongga, padahal dia itu adalah pasien rumah sakit jiwa. Nah, itulah cerita dari Bukan Anggunan Tongga tadi. Nah, bisa nanti di cerita Sukmo Ilang pun kita akan menggagas sebuah cerita yang tentunya akan berbeda dari apa mitos tentang Sukmo Ilang yang telah teman-teman ketahui. Ada proses transformasi yang sudah dijelaskan sama Pak Anggi tadi. Itu nantinya prosesnya akan sangat berbeda dengan bagaimana teman-teman memahami mitos tadi. Aku capek mau cari terus, nanya terus. Lagi kamu sih masih tujuan gak jelas juga. Ya aku juga gak pernah kesini kali sih. Namanya juga usah buat cari konten. Kalau dikit apa? Cuma banyak ngomong kamu. Tapi aku capek tuh. Aku juga capek kan. Kayaknya dekat nih kita ketemu sama Bos Margo. Bos Margo? Siapa lagi tuh Bos Margo? Aku gak tahu sih siapa aku. Kamu ini banyak rencananya aja, tapi kamu gak ngasih tahu aku. Jadi makin males nih aku ikut kamu lagi. Bos Margo loh sih Pak, yang dari kemarin. Kamu ini banyak dulunya loh sekarang. Impaslah kita, kalau kamu bilang banyak rahasianya, aku bilang mau banyak dulunya. Bersama-sama ngeselin kitanya. Impas ya, udah lanjut. Tapi kejadiannya itu kapan sih? Aku jadi makin merinding. Bukannya kejadiannya menjelang malam ya? Takutnya kita jadi masuk tuh ke dunianya Mas Sukmo. Mas, kayak orang udah kenal lama aja kamu sih. Nanti deh, kamu juga bakal tahu gimana sejarahnya. Aku juga baru nyari tahu sejarahnya gimana. Cerita dulu kenapa Su? Kalau kamu nggak mau lanjutin ceritanya, aku juga nggak mau ikut jalan Kayaknya aku salah bawa orang nih. Ini sih. Jadi itu kan ada sebuah desa. Jadi kan ada tembakau sama orang Belanda. Nah, lo sendiri kan kita pelajari bahwa tembakau Delhi itu punya komoditas terbaik, dan saking kualitasnya terbaik itu bisa membangun kota Leiden loh. Tapi sayangnya keunggulannya itu tidak diiringi sama kesejahteraan buruhnya. Nah, jadi ada sebuah cerita sebuah desa itu menghilang dengan waktunya. Tapi membingungkan juga sih, soalnya orang tua aku bilang itu yang bilang satu kampung. Tapi kan dosen kita bilangnya itu yang bilang orangnya sampai sekampung. Nah, itu dia sih yang harus kita cari tahu. Kamu nih terlalu denger kita simpang siur gitu, jadi takut duluan sih buat ngikut. Cemana aku nggak takut, kamu aja baru masih tahu tujuannya sekarang. Aku udah cerita 2 minggu yang lalu sih Pak. Kamu aja orang yang mungkin pikunan atau cari kebenaran aja, biasaan. Tapi Zuruk kuli kebunnya orang Batak ya atau orang Melayu? Nggak mungkin lah sih, secara kultural mereka mana mau jadikan kuli. Jadi apanya? Kulinya
Bentar. Tadi sila kamu apa? Delian? Maksudnya gimana? Orang Delhi atau gimana? Delian itu sih orang Belanda yang menjadi tuan kebun di Delhi. Mereka menyebut diri mereka seperti itu dan sikapnya terhadap pribumi ya orang Batak maupun Melayu ya karena menganggap mereka itu tidak ada. Parah banget sih. Sama kayak sikap kamu barusan. Ya deh, maaf. Wah, kayaknya aku nggak jadi bawa salah orang nih. Udah lanjut, kita ketemu Bos Mardu biar bisa diskusi lebih banyak lagi kita. Betul-betul luar biasa waktu itu mungkin kita semua. Hingga sultan-sultan kita kelihatan namanya. Bagaimana tidak? Banyak kemewahan yang dipunya. Banyak uang tersimpan sampai banyak istana yang terpelihara. Bahkan aku dengar di Langkat sana sultan yang memiliki 13 buah musik. Tapi aku tak habis pikir dengan pola hidup mereka yang boros itu semua. Kalau kau punya uang sebanyak itu, akan kau apakan sih? Tak mungkin lah. Takkan orang seperti kita ini memegang uang sebanyak itu. Jangankan memegang, memimpikan saja takkan berani. Aku kan mengatakan seandainya. Bukan aku mengatakan kalau kau punya uang sebanyak itu. Lagi pula, aku tahu lah mana wajah orang yang akan berhasil dan punya uang banyak, Som. Dan kau tahu, memang tidak ada tanda-tanda di wajahmu. Iya, Wak. Iya. Aku memang berbakat jadi orang melarat, jadi pesuruh, jadi kuli. Semua yang apes itu yang bakat aku, Wak. Lah, jangan marah kok. Orang aku cuma bergurau. Jangan terlalu diambil hati lah. Kau betul marah sama aku, Sob? Tidak, Wak. Sebenarnya ada hal yang menjadi beban bagiku, Wak. Iya, aku sudah tahu itu. Jadi betul Wak bisa membaca pikiran orang? Ya. Rencana yang mana, Sob? Bagaimana kalau Wak mengatakan kepada orang bahwa kami diculik oleh orang dunia, Pak? Kau seolah berjudi dengan nasib orang, Sob. Apa yang dapat perjudikan, Wak? Hanya itu yang bisa aku harapkan dari Wak. Begini, Sob. Orang-orang yang ingin kau selamatkan adalah orang-orang yang berjudi, yang sering melanggar peraturan dalam hidupnya sendiri. Apa kau yakin ingin menyelamatkan mereka? Hanya itu pesan dariku, Sob. Bosan tak yang kerja ini ya? Sejak masuk Ramadan itu. Tak pernah lagi nasib muncul. Makanya, jangan waduh dulu sebelum menang banyak taruhanmu. Tapi mau waduh atau enggak, kita tetap kandas. Gajiku punes entek, ikut taruhan gelangan tuh. Kukira gampang, ternyata meleset semua lebaranku. Makanya jangan mabuk dulu sebelum lemparannya masuk. Kalau kayak gini udah habis semua, kita mati besok kelaparan di kebun gak makan. Ya beginilah kalau sudah kecanduan judi dan waduh, makan pun tak ingat. Oh ya gimana lagi? Apa yang kita lakukan lagi coba? Kalau nggak kerja, judi. Ujung-ujungnya mati. Oh, Mae. Jauh-jauh aku dibawa ke Sumatera. Malah mati dunia di akhirat juga mati. Piye itu? Apa? Kita majukan aja gaji bulan depan.
Atau kita minta sumo? Pasti mandor lebih banyak uangnya daripada kita. Saya barusan dapat uang dari mbahku. Pasti kita menang kalau kita bertarung di hari Kamis. Tapi aku nak ikut saja. Korang ikut, aku pun ikut. Kalau kalian tak ikut, ya tak apa-apalah. Yang mati kan bukan saya sendiri toh. Nek semua aku harus minta gaji 2 kali. Aku wes lah, kalau emang itu menang, ya nggak apa-apa kita kasih tes. Amal, tahe. Sini biar aku kasih tahu kalian caranya biar menang di lapakku. Alang, mana ada orang yang kasih tahu rahasia lapaknya? Ada saja aja. Tutuplah pasar malam nih. Kami balik terus ke lapakmu kan? Mau kasih tahu apapun tidak itu, tetapnya kalian datang terus ke lapakku. Tua-tua kalian tetapnya berteman sama aku. Betul aja Inam. Emang Inam tahu rasa manusia semuanya? Karena tak tahu lah aku, makanya aku ngomong sama kalian. Inam niki tahu apa ya? Kasih tahu lah, aku mau denger loh sitik-sitik loh. Bentar, aku nyalain handphone HP dulu. Ya habis. Bentar sih. Ini udah malam loh Zura. Aku kok ngerasa kita dari tadi putar-putar aja ya. Jangan bilang kamu juga ngerasain hal yang sama kayak aku rasain. Enggak kok. Atau sebenarnya kamu nggak tahu di mana rumah Mas Margo? Di ujung jalan itu sih. Lah, itu kan gerbang yang kita lewati tadi. Hah? Aku nggak yakin. Kayaknya itu gerbang yang beda sih. Sama Zura. Kan, firasat aku benar. Kita akan terjebak juga di sini. Sabar sih. Kalau memang apa yang dibilang sama Bos Margo itu benar, berarti kita memang diundang ke sini untuk menyaksikan kebenaran itu. Tapi takutnya kita malah masuk ke alam dunia itu. Kayak yang terjadi sama pekerja itu. Hah? Alam dunia? Sumpah gila. Jadi kita temui tadi itu pekerja yang terjebak di alam dunia. Jadi kita pulangnya gimana, Zura? Bisa mati aku gak ketemu sama Mas Daniel lagi. Astaga, masih sempat kami kisah dalam keadaan kayak gini. Besar kemungkinan pekerja itu bukan menghilang sih, mereka memilih untuk berada di sini. Dan mungkin mereka sampai berhadapan sama tentara serakah itu. Ya, mulai dijadikan sebagai saudara-saudara sama tentara kapitalis itu. Nah, ini aja sih, kita cari Mas Muko dan kita suruh dia buat menjelaskan kebenarannya. Aku yakin dia pasti mau direkam konten ini. Ih Zura, bukan konten yang harus kamu pikir sekarang, tapi gimana caranya kita pulang? Ah udah, ayo kita pergi. Sebaiknya kita tidak perlu melakukan hal sia-sia seperti itu. Kita di sini ramai betul. Coba bayangkan, dari seluruh pekerja kuli di kebun ini, seperempatnya itu perempuan. Aku yang gak mau lah mati sia-sia tuh. Aneh lagi, balik kampung. Tanah garapan di kampung itu sudah tidak mencukupi buat kita. Di sini rame, tapi masih bisa makan. Yo aku milih makan. Betul.
Di sini memang rame. Betul, di sini bisa makan. Tapi selama apa kita bisa hidup di bawah bayang-bayang company? Sampai kapan kita hidup dan tidak melakukan penyerangan terhadap seperti saudara kita yang lain? Ya sampai kita masih bisa makan. Yo aku milih makan. Pasti yang lain begitu. Betul, betul. Kita semua ini sudah seperti tahanan di sini. Kita memang disebut sebagai kulit kontrak, tapi pada dasarnya kita adalah tahanan bagi orang-orang kulit putih itu. Untuk apa kita membuang umur di kebun ini? Dan lebih tidak manusiawi lagi. Kita disuruh berpikir, siapa lagi yang akan mati untuk esok hari? Sudah tidak ada lagi masa depan kami, Sum. Betul yang bilang Santi. Kita sudah tidak punya tujuan lagi. Kehidupan kita sudah hancur, Sum. Yang kita punya hanyalah tembakau, Sum. Kau hanya belum melihatnya. Banyak kehidupan di luar perkebunan ini. Dan tak ada satupun untuk kami, kan? Ada baiknya kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Sum, saudara-saudara. Memang, jaminan keselamatan itu tidak ada. Tapi, setidaknya kita masih bisa berserah diri kepada Tuhan. Dan jika aku boleh memberikan saran, Sum, kesangsian saudara kita adalah dari suara kami yang tidak tahu menahu rencana. Ya, untuk melakukan pemberontakan, kita mesti tahu rencana yang akan kita jalankan. Benar, saudara? Benar! Nah, kita harus tahu seperti apa rencana kita dan tujuan akhir yang akan kita jalankan. Ini bukan pemberontakan sama sekali. Kita mempunyai jalan yang berbeda seperti saudara kita yang lain. Mereka gagal karena mengambil jalan yang jauh. Kita tidak menyerang para delian itu. Tidak menyerang istri ataupun keluarga mandor kulit putih itu. Saudara sekalian, boleh sesekali berpikiran dengan niatnya untuk menolong kita. Bisa jadi dia berpura-pura baik kepada kita hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Ya, betul, betul. Gini, jelaskan kepada kami bagaimana jika kami mengikuti rencanamu. Jelaskan. Tapi ya kami tak mau mati sia-sia tuh. Jelaskan, Sum. Saya tidak merasakan keberatan saudara-saudara dengan sanksinya saudara-saudara. Malah saya berterima kasih. Sekarang biar saya jelaskan apa yang akan kita dapatkan jika rencana ini berhasil. Jadi kalian yang ingin kabur dari kebun ini itu sungguh. Apa kalian lupa jika kuli-kuli seperti kalian ini meninggalkan pekerjaan atau mengabaikan kewajiban kerja? Itu akan dikenakan penal sanksi, apalagi bermaksud kabur dari perkebunan ini. Tidak akan ada tawar-menawar nasib bagi para pengkhianat seperti kalian semua. Dasar kulit cawan, terima kasih. Tidak, Tuan. Saya hanya menegur pekerja ini karena telah menyelesaikannya tugasnya hari ini. Tidak bisa membuat semua. Kamu itu diangkat menjadi mandor, bukan tanpa perhitungan. Gerak-gerikmu itu sudah kami pantau. Di antara kuli-kuli ini semua, ada yang berkhianat padamu dan memilih untuk membocorkan rencana kalian kepada kami. Dan kau tahu demi apa? Hanya demi bisa bermain judi dan kembali ke rumah belajar. Masuk kamu. Kamu lihat semua, ada banyak pengkhianat di sekitarmu dan berpikir akan menyelamatkan mereka. Sekarang kalian mesti kami tangkap dan bersiap untuk hukuman yang akan diberikan oleh ordonansi kuli. Om tahu ini jalan kemana? Tepat di sini. Apa yang tepat di sini, Om?
Tepat di sini tempatnya. Jangan nakutin Pak Om, kami udah terlambat pulang. Om tahu mana rumahnya Pak Sukmo? Tepat di sini tempatnya, mana kami menghabisi semua dan seluruh kuliah yang akan melarikan diri. Dia akan berhamburan. Mereka pikir bisa mengecoh kami dengan sia-sia yang telah sia-sia. Dia pikir bisa menangkap jauh dari kami untuk membangun rencana sendiri mereka. Tidak bisa. Jadi Pak Sukmo sudah dibunuh. Jadi benar kalian membunuh satu kamu. Tepat sekali. Zura, bawa aku pulang. Bagaimana sih Pak? Zura, apakah kalian sudah menemukan yang kalian cari? Bapak siapa? Aduh, siapa lagi ini? Maksud Bapak apa? Bapak tahu tujuan kami kesini apa? Saya sudah mengikuti kalian dari awal dan berakhir di sini. Berakhir di sini? Apa maksud Bapak? Tolong Pak, jangan begal kami. Yang mau begal kalian siapa? Justru saya yang bantu kalian dari tadi. Anak muda zaman sekarang memang mudah sekali berburuk sangka kepada orang lain. Kalian harus bisa menimbang yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan yang mana yang benar dan mana yang salah. Ya udah deh Pak, nggak apa-apa Bapak nasihati kami, tapi jangan begal kami. Udah sih Pak, kan udah dibilang nggak dibegal. Jadi gimana Pak? Apa kedatangan kami di sini salah? Oh, enggak. Kalian tidak salah. Justru saya menyanjung sikap pengetahuan kalian. Jadi Bapak ini? Ya, saya lah Sukmo. Mang, makan Mang. Di bawah ada gadisnya sekalian. Ini siapa Pak? Istri Bapak ya? Bukan. Kalau istri, ya tidak mungkin saya panggil Mama. Ini adalah Santi, bulu perempuan yang juga ikut dipidana ke sini. Astaga, di sininya kalian rupanya. Sudah seharian saya menunggu. Kalian si Padang Juragan? Iya Bu. Oh, sudah saya tunggu kalian di rumah saya tapi tidak datang-datang. Padahal kalian di sininya. Oh ya, kenalkanlah dulu ini Yuyun dan Arvin, saudara saya. Loh, bukannya ini Pak Sukmo dan Bu Santi ya? Kok jadi Arvin dan Yuyun? Ya, si Armin, kita yang baru ketemu kan? Bukan Sukmo? Bukan. Bukan Santi? Bukan. Loh, ya saya nggak tahu lah. Yang kalian bilang mutar-mutar itu pun saya tak paham lah itu dah. Memang Armin dan Yuyun lah ini dari dulu sampai sekarang. Sudah, semuanya beneran hilang. Jadi mulai dari mana nih cerita kita malam ini? Enggak jadi Bu, kalian mati link dulu. Kayaknya nggak usah, kita pulang aja. Loh, kok pulang? Sini.